Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang tanggung jawab perawat. Pada kesempatan ini kita bahas tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi perawat punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan melindungi dirinya dari resiko penularan penyakit. Karena perawat tentu merawat pasien dari macam-macam jenis penyakit. Bisa saja pasien yang dirawatnya adalah penyakit menular sehingga rentan mengalami tertular. Kemudian melindungi diri dari gangguan yang datang dari lingkungan kerja. Jadi bisa saja risiko kerja, kecelakaan kerja itu datang dari lingkungan kerja kita sendiri. Bisa karena dari terjatuh atau ketimpa benda atau terpleset jatuh atau kesentrum. Yang intinya bahaya itu atau risiko kerja, kecelakaan kerja bisa muncul akibat lingkungan kerja yang mungkin tidak begitu baik. Yang ketiga itu menghindari konflik ya, karena kita bekerja secara tim, ada tim keperawatan itu sendiri, ada tim tenaga kesehatan dan dokter, apoteker, ahli gizi dan lain sebagainya, itu rawan terhadap konflik. Oleh karena itu kita harus mampu menjaga konflik itu dengan komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang baik, dan seandainya terjadi tentu kita harus mampu melakukan metode pemecahan masalah yang baik. Kemudian tanggung jawab terhadap profesi. Jadi kita sebagai anggota profesi itu yang terkenal dengan nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kita harus menjaga harkat dan martabat profesi. Jangan gara-gara 1-2 orang oknum perawat melakukan sesuatu kelalaian, melakukan keteledoran, melakukan kesalahan, image perawat, image profesi menjadi tercemar. Oleh karena itu, setiap tingkah laku kita harus mencerminkan nilai-nilai profesi. Ya, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga nama baik, harkat martabat profesi kita perawat, supaya jangan memberikan image yang tidak baik terhadap masyarakat, kepada masyarakat terhadap profesi kita. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, ini masyarakat di sini tentu berharap derajat kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kita bagian dari SDM, sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi kita bagian dari tenaga SDM kesehatan, itu perawat. Tentu peran kita adalah memberikan pelayanan keperawatan sebaik mungkin, sehingga pada akhirnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih baik. Ya, kita berperan sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan peran kita, sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang perawat. Kita memberikan keilmuan kita kepada keterampilan kita kepada pasien atau masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air, ini juga peran atau tanggung jawab yang harus kita pikul. Kita bagian dari warga negara, tentu kita punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang kesehatan, khususnya di bidang keperawatan. Oleh karena itu, karena kita bangsa Indonesia yang sangat luas, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku bangsa, yang agama, etnis, bahasa, tentu kita tetap menjaga kesatuan bangsa dengan saling menghormati, saling menghargai, bertoleransi setiap perbedaan, sehingga kita tetap menjaga kesatuan bangsa menjadi bagian dari tanggung jawab kita dari sebagai warga negara Indonesia. Itu tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab pada pasien, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung
tanggung jawab pada profesi, tanggung jawab pada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Itu sudah melekat pada diri kita sebagai seorang perawat, dan kita harus mampu mengemban itu semua. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanggung gugat. Nah, kalau kita mendengar atau membahas tentang bahasa gugat, nah itu di sini adalah hukum. Kalau kita hukum, semua orang agak takut mendengar kata hukum ini. Nah, kalau berkaitan dengan hukum tentu ada dua, bisa pidana, penjara, atau perdata, denda. Jadi kenapa perawat bisa bermasalah secara hukum? Nah, tentu ini jadi pertanyaan yang harus Anda pahami, bahwa ternyata setiap tindakan medis atau keperawatan itu memiliki risiko atau konsekuensi. Nah, tindakan yang benar saja mungkin menimbulkan risiko, apalagi tindakan-tindakan yang salah. Salah bisa disengaja, bisa salah karena kelalaian atau kecerobohan yang pada akhirnya menimbulkan risiko, bahaya, atau konsekuensi yang tidak diinginkan oleh kepada pasien, dan pasien bisa menggugat kepada perawat yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Makanya perawat dibekali dengan kompetensi. Kompetensi itu keilmuan, itu kognitif, etika, dan sikap, itu disebut afektif, dan psikomotor, keterampilan sesuai dengan prosedur SOP, dan juga kemampuan berpikir kritis, itu mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat pada kondisi tertentu, sehingga risiko yang atau meminimalkan risiko atau bisa mencegah risiko yang lebih besar pada pasien. Risiko itu bisa dari yang ringan sampai yang berat. Berat itu cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan dan siap digugat. Dan kita harus, oleh karena itu, karena semuanya sudah dilindungi oleh undang-undang keselamatan pasien dalam undang-undang, maka kita harus memahami bahwa itu risiko itu bisa terjadi, konsekuensi itu bisa terjadi. Caranya adalah kita hati-hati, meningkatkan kompetensi kita dalam melakukan tindakan keperawatan. Oleh karena itu, tingkatlah kompetensi kita sehingga meminimalkan atau mencegah kita masuk ke ranah gugatan pasien akibat kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan kita dalam melakukan tindakan-tindakan perawatan. Saya rasa demikian penjelasan tentang tanggung jawab dan tanggung gugat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal yang belum dipahami, bisa dilanjutkan dengan diskusi di luar kelas, lewat tatap muka langsung atau melewat media-media online lainnya untuk memperjelas pembahasan kita tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.